Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Sri Mulyani MPD selaku dosen di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Saya Revi, sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Saya berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan Afiyahni, Nur Amaliyah, Rosenita, dan saya Revi Aulia Safitri. Pada kali ini kita akan membahas tentang hakikat perkembangan. Pada slide pertama kita akan membahas pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Secara makhluk hidup itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini biasanya saling berkesinambungan, tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan adalah di mana perubahan pada diri seseorang atau individu secara kuantitatif atau dapat diukur dan dapat dilihat pada segi jasmaninya. Pertumbuhan biasanya ditandai dengan bertambahnya berat badan seseorang, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar pinggul, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh seseorang di mana sifatnya itu secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan secara psikis maupun fisiknya. Perkembangan itu biasanya ditandai dengan bertambahnya kosakata, kematangan fisik, emosi, dan pikirannya menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan akan saling berkesinambungan atau saling berdampingan. Namun, keduanya memiliki perbedaan, yaitu pertumbuhan lebih merujuk kepada fisik seseorang atau pertumbuhan tubuh seseorang di mana akan mengalami peningkatan pada titik maksimum dan akan mengalami kemunduran atau penuaan. Nah, pertumbuhan ini terjadi sejak dalam kandungan hingga kita dewasa. Nah, pertumbuhan akan berhenti ketika kita sudah dewasa. Pertumbuhan biasanya ditandai dengan faktor gen, faktor makan, dan kegiatan olahraga. Sedangkan perkembangan ini lebih merujuk kepada mental kita dan rohani kita, di mana ketika pertumbuhan akan berhenti ketika dewasa, nah perkembangan ini akan terus berkembang hingga kita dewasa. Contohnya ketika kita masih bayi, kita biasanya hanya bisa digendong oleh orang tua. Namun seiring perkembangan fisik kita akan bisa merangkak, berjalan, berlari, dan seterusnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Revi. Ciri-ciri perkembangan terjadi perubahan ukuran, yaitu dari segi aspek fisik terjadi perubahan tinggi dan besar badan. Dari aspek psikis, adanya perubahan bertambahnya kosakata dan kemampuan berpikir. Terjadi perubahan proporsi. Dari aspek fisik, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Aspek psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Ciri-ciri perkembangan dari tanda-tanda, yaitu lenyapnya tanda-tanda lama. Dari aspek fisik, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak menuju remaja dan dewasa. Lalu dari aspek psikis, lenyapnya gerak-gerik anak-anak menjadi gerak-gerik kedewasaan. Kemudian munculnya tanda-tanda baru. Dari aspek fisik, pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada remaja. Lalu aspek psikis, rasa ingin tahu tentang pengetahuan dan mampu berinteraksi dengan lawan jenis. Prinsip perkembangan menurut para ahli. Menurut Hanlock 1978,
Terdapat 10 fakta prinsip dasar psikologi perkembangan sebagai berikut. 1. Perkembangan melibatkan adanya perubahan. 2. Perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya. 3. Perkembangan menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas bagi perkembangan. 4. Pola perkembangan dapat diramalkan. 5. Pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. 6. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. 7. Terdapat periode dalam pola perkembangan. 8. Prinsip ke-8 perkembangan adalah adanya harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. 9. Setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan bahaya. Dan 10. Kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode dalam pola perkembangan. Menurut Hamalik 2004, adapun prinsip-prinsip perkembangan individu menurut Hamalik ada 7 dasar, yaitu yang pertama, perkembangan sebagai fungsi interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang kedua, perkembangan berlangsung lebih cepat pada tahun-tahun permulaan. Yang ketiga, kematangan berpengaruh terhadap hasil-hasil latihan. Yang keempat, pola tingkah laku berkembang secara berurutan. Yang kelima, laju perkembangan bersifat individual. Yang keenam, perkembangan itu merupakan diferensiasi dan integrasi. Yang ketujuh, perkembangan keterampilan, konsep, dan pengetahuan adalah contoh-contoh diferensiasi dan pengkhususan. Yang ketiga, menurut Yusuf 2008, adapun prinsip-prinsip perkembangan individu menurut Yusuf ada 6 dasar, yaitu yang pertama, perkembangan menurut proses yang tidak pernah berhenti, never ending process. Yang kedua, semua aspek berkembang saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arahan tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, sampai usia 2 tahun anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerik fisik dan belajar berbicara. Yang kedua, pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial, belajar bergaul dengan orang lain. Keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Sekian, terima kasih. Prinsip perkembangan secara umum. Prinsip yang dikemukakan di sini adalah prinsip yang mempunyai arti praktek pendidikan di sekolah dan karena sering juga dimuat dalam buku-buku yang mengenai psikologi pendidikan. Antara lain, poin pertama, prinsip kesatuan organis. Prinsip ini menyarankan agar supaya pelajaran yang diberikan di sekolah ada hubungannya satu sama lain. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan. Menurut prinsip ini, tiap anak memiliki irama perkembangannya sendiri-sendiri. Ada anak yang memiliki tempo perkembangan cepat dan ada anak yang memiliki tempo perkembangan yang lambat. Poin ketiga, tiap golongan atau spesies mengikuti pola perkembangan umum yang sama. Dengan prinsip ini, memungkinkan adanya pendidikan yang tepat yang dipergunakan secara terus-menerus dari generasi yang satu ke generasi yang lain bagi anak-anak yang umumnya sebaya. Untuk poin yang keempat, yaitu prinsip konvergensi. Prinsip ini menyatakan faktor pembawaan dan lingkungan sangat pentingnya bagi perkembangan individu. Poin yang kelima, prinsip kematangan. Prinsip ini mengatakan bahwa efek usaha belajar tergantung pada tingkat kematangan yang telah dicapai oleh anak. Prinsip ini mengandung arti tidak ada gunanya memaksakan individu melaksanakan usaha tertentu. Poin keenam, setiap proses perkembangan terdapat hasrat mempertahankan diri. Poin ketujuh, sifat psikis tidak timbul secara bersamaan, tetapi dalam waktu yang berturut-turut. Poin yang kedelapan,
perkembangan meliputi diferensiasi dan integral. Pola-pola perkembangan selalu menunjukkan sifat-sifat yang umum dan total, tidak hanya mengenai perkembangan jasmani, tetapi juga perkembangan rohani. Poin yang terakhir yaitu poin ke-9. Pertumbuhan dan perkembangan dilakukan secara sadar. Prinsip ini mengambil implikasi bahwa pendidikan hanya dilakukan secara sadar. Pendidikan bukan terjadi secara insidental tanpa adanya rencana-rencana tertentu. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu simpulan. Terdapat 4 poin pada presentasi hari ini. Di antaranya, yang pertama, perkembangan lebih merajuk pada kemajuan mental dan perkembangan rohani. Sedangkan pertumbuhan lebih cenderung merajuk pada kemajuan fisik atau pertumbuhan tubuh yang melaju sampai pada suatu titik optimum dan kemudian menuju pada keruntuhannya. Untuk poin yang kedua, ciri-ciri pada perkembangan secara umum mempunyai 4, yaitu terjadinya perubahan dalam ukuran, terjadinya perubahan dalam proporsi, lenyapnya tanda-tanda yang lama, dan diperolehnya tanda-tanda yang baru. Untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin ketiga, prinsip-prinsip dasar manusia diterangkan oleh beberapa ahli, mulai dari Hurlock yang menjelaskan 10 fakta dasar mengenai perkembangannya, Hamalik yang menyebutkan 7 prinsip dasar dalam perkembangan manusia, dan Yusuf yang memaparkan prinsip-prinsip perkembangan. Lalu untuk poin yang terakhir, prinsip-prinsip secara umum mempunyai arti praktek-praktek pendidikan di sekolah, dan karena sering juga dimuat dalam buku-buku mengenai psikologi pendidikan. Sedangkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ahli dapat dijadikan untuk memberikan bimbingan pada anak didik. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada kritik, saran, maupun pertanyaan, bisa diajukan kepada kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.